Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Senin, 12 Oktober 2020, yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Wakil Bupati Seruyan, Haja Iswanti, membacakan pidato Bupati tentang penyampaian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan. Pada rapat paripurna tersebut beragendakan tentang penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati menyampaikan jawaban maupun penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi yang telah disampaikan. Wakil Bupati Seruyan, Haja Iswanti, mengatakan, adapun pemandangan umum yang akan ditanggapi yaitu mulai dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golongan Karya, fraksi Keadilan Demokrasi Bangsa, fraksi Nasdem, dan fraksi Moto Gerindra PAN. Dan pihak pemerintah daerah menerima dan menyambut baik saran dan masukan yang telah disampaikan. Wabub mengucapkan terima kasih atas kesiapannya dalam membahas beberapa buah rancangan peraturan daerah yang telah diajukan. 9 buah rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan merupakan rancangan produk hukum yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah daerah dan sangat membantu dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, rancangan peraturan daerah tersebut nantinya menjadi suatu peraturan daerah yang selaras dengan program pemerintah sesuai perkembangan kehidupan masyarakat, terlebih khusus bagi pemerintah di Kabupaten Seruyan. Wabub juga sangat mengapresiasi terhadap kerja keras pihak Dewan dalam memberikan saran, tanggapan, serta pandangan terhadap beberapa buah raperda dan rancangan perubahan atas peraturan daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan membacakan rapat paripurna pembacaan surat keputusan pembentukan tim panitia khusus untuk melakukan pembahasan beberapa buah raperda yang diajukan pemerintah daerah. Panitia khusus pembahasan terhadap beberapa buah rancangan peraturan daerah terdiri atas anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dengan tetap memperhatikan perwakilan dari fraksi-fraksi setiap anggotanya. Panitia khusus merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat sementara, yang jabatannya terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sendirinya setelah semua tugas dinyatakan selesai oleh pimpinan. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Ardiansyah, mengatakan, rencana kerja dan jadwal kegiatan panitia khusus berdasarkan pada kesepakatan dengan pemerintah daerah dan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD. Menurutnya, Sekretaris Dewan sendiri bila diperlukan sebagaimana yang telah dimaksud, dapat memberikan dukungan dengan menetapkan surat keputusan. Dan keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 7 Oktober 2020. Adapun susunan nama tim panitia khusus diantaranya, Ardiansyah sebagai ketua dari fraksi PDI Perjuangan, Arahman wakil ketua dari fraksi Keadilan Demokrasi Bangsa, dan anggota panitia khusus yaitu Haji Syamsuddin, Rudi Hartono, Sukran Makmun, Haja Masfuatun, Harsandi, Salidin, Benyamin Pasambe, Bejorianto, Mujianor, dan Nardi, yang masing-masing berasal dari fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan Moto Gerindra PAN, serta Ardiansyah sekretaris bukan anggota. Tim Liputan Seruyan TV. Terkait adanya rancangan peraturan daerah tentang perusahaan perseroan daerah 3 Pelangi Seruyan, pihak DPRD meminta pemerintah daerah untuk dapat dikaji lebih mendalam, sehingga dapat dipastikan memiliki manfaat yang baik dan dapat meningkatkan pendapatan daerah.
Dari 6 rancangan peraturan daerah yang baru, 5 buah raperda diantaranya merupakan turunan pelaksanaan dari undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi, sehingga bersifat mutatis muntadis. Salah satu raperda yang merupakan aspiratif daerah adalah raperda tentang pendirian PT Tiga Pelangi Seruyan atau Perseroda. Anggota Dewan Fraksi Partai Golongan Karya Harsandi mengatakan, raperda tentang Perseroda merupakan satu-satunya raperda yang berasal dari aspiratif daerah, yang keberadaannya perlu pengkajian mendalam bersama. Mengingat pembentukan sebuah perusahaan perseroan daerah akan berakibat pada pembiayaan daerah, dan tujuan utamanya adalah bagaimana dapat memberikan pendapatan bagi daerah dan perluasan lapangan kerja. Menurutnya, jangan sampai ada kesan bahwa pendirian perusahaan daerah hanya untuk menampung dan mengakomodir kepentingan pihak tertentu, tetapi juga harus mementingkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmurannya. Sementara itu, anggota Dewan Fraksi Keadilan Demokrasi Bangsa Arahman mengatakan, sudah selayaknya pemerintah daerah membuat perusahaan milik daerah, yang pada akhirnya akan menghasilkan dividen untuk menambah pundi-pundi penghasilan daerah, dan mengurangi ketergantungan kabupaten ini pada pemerintahan pusat, serta tentunya badan usaha milik daerah harus dikelola dengan baik dan transparan. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam pelaksanaan tes seleksi sekretaris daerah sudah masuk pada tahap awal, yaitu penerimaan berkas administrasi dan semua berkas yang diserahkan sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Pada penerimaan seleksi berkas administrasi sudah masuk 4 orang calon sekretaris daerah, dan semua calon yang mendaftar sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan, di mana semua berkas yang diserahkan sudah valid dan akan memasuki tahapan selanjutnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan Ahmad Hidayat mengatakan, adapun 4 nama calon yang mengikuti seleksi diantaranya Haji Jainuddin Nur yang saat ini menjabat sebagai PLH Sekretaris Daerah, Haji Sugian Nur Kadis Kominfo dan Statistik, Ardiansyah Sekretaris DPRD, dan Agung Sulistiono Kepala BPBD. Ahmad Hidayat menambahkan, untuk langkah ke depannya nanti kemungkinan langsung melakukan tes makalah, namun masih akan melakukan koordinasi dengan panitia seleksi, dan untuk standar uji seleksi sendiri sudah dilakukan konsultasi dengan Komite ASN, bahwa standar yang ditetapkan sudah berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku. Ya, untuk tes sekda kemarin sudah kita laksanakan untuk tahap pertama, yaitu tahap untuk administrasinya, dan itu masuk 4 orang calon pendaftar dan semuanya sudah memenuhi syarat dan kita akan lanjut kepada tahap berikutnya. Para peserta yang mengikuti ujian harus tetap mempersiapkan tahapan selanjutnya agar peserta siap secara mental, keilmuan, serta secara pengetahuannya. Karena pada tahap berikutnya akan mengikuti tes seleksi yang lebih sulit. Di antaranya mulai dari uji assessment center, pembuatan makalah, wawancara, dan penelusuran rekam jejak setiap peserta. Tim Liputan Seruyan TV. Politeknik Seruyan saat ini baru berusia 1 tahun. Untuk bangunan fisik sudah mulai dilakukan dan terus dikerjakan. Kedepannya diharapkan kampus utama cepat selesai dan fasilitas penunjang akan segera dilengkapi. Politeknik Seruyan merupakan kampus pertama yang ada di daerah ini, di mana pembangunannya saat ini terus dilakukan agar dapat segera digunakan bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu dan melakukan proses belajar dengan nyaman. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, walaupun usia Politeknik Seruyan saat ini baru 1 tahun, namun bangunan fisiknya sudah dilakukan dari awal, di mana langkah tersebut dilakukan agar pembangunan kampus cepat diselesaikan. Dan untuk kampus utama tersebut ditargetkan pada tahun 2021 mendatang sudah selesai pengerjaannya. Bupati menambahkan, untuk laboratorium perikanan,
pertanian, dan teknik sipil akan segera dibangun di tahun depan. Apabila nantinya tidak ada halangan dan rintangan yang mengganggu, maka bangunan tersebut akan segera dibangun sesuai dengan yang diharapkan. Mudah-mudahan ya insya Allah di tahun depan kampus utamanya, kemudian lab perikanan, lab pertanian, lab teknik sipil insya Allah akan dibangun mulai tahun depan. Tidak ada rintangan, semuanya bisa berjalan dan sesuai dengan harapan kita semuanya. Supaya kita bisa masuk ke akreditasi A, B ya. A. Nah, bisa masuk kita ke akreditasi A. Sebab keinginannya dengan adanya politeknik nanti, maka putra-putri kita ini punya kemampuan, punya intelektual yang tinggi, yang bisa maju dan berkembang untuk membesarkan Politeknik Seruyan ini. Diharapkan dengan adanya kampus politeknik tersebut akan menghasilkan mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, yang bisa memajukan dan membuat Politeknik Seruyan menjadi kampus yang lebih terdepan. Bukan hanya di Seruyan, namun juga di Kalimantan Tengah dan Indonesia pada saatnya nanti. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir menginginkan Politeknik Seruyan menjadi yang terkenal dan diminati oleh pemuda-pemudi, tidak hanya dari dalam daerah, namun juga dari luar daerah. Kampus Politeknik Seruyan memang kampus yang baru pertama kali berdiri. Namun pemerintah daerah sudah merencanakan agar kampus tersebut dapat terkenal dan menjadi kampus yang digandrungi para pemuda-pemudi di daerah ini khususnya, dan orang dari daerah lainnya. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, untuk para dosen dari perusahaan kelapa sawit sudah menawarkan diri menjadi tenaga pengajar di kampus Politeknik Seruyan. Para dosen yang memiliki ilmu terapan di mana akan langsung melakukan praktek bukan hanya teori, dan sudah siap memberikan tenaga pengajar gratis bagi kampus tersebut dalam memberikan ilmu. Pada hari ulang tahun tersebut, Bupati menyampaikan bukan hanya 3 jurusan yang ada, namun akan ditambah dengan jurusan-jurusan lainnya, seperti jurusan keperawatan, kebidanan, kedokteran, hukum, dan lainnya. Politeknik menjadi terdepan, bukan hanya di Seruyan tapi di Kalimantan Tengah, dan mungkin saja nanti di Indonesia pada saatnya. Saya punya mimpi, suatu saat Politeknik ini akan menjadi terkenal, diminati, digandrungi oleh para pemuda kita maupun dari kabupaten dari provinsi lain di Indonesia. Sudah saya bermimpi, saya berhayal ini mudah-mudahan bisa terwujud. Bupati menambahkan, nantinya secara bertahap pihaknya beserta masyarakat dan mahasiswa Politeknik akan merencanakan untuk agar Politeknik tidak bergantung pada uluran tangan orang lain. Harus ada usaha sendiri yang dilakukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhannya. Tim Liputan Seruyan TV. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan melakukan penertiban alat sosialisasi non-alat peraga kampanye, di mana semua spanduk maupun baleho yang masih terpasang langsung dibongkar dan ditertibkan oleh petugas gabungan. Pada penertiban tersebut dipimpin langsung Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Julius Setiawan, didampingi oleh anggota Bawaslu, Panwascam, anggota Polres, dan juga personil Satpol PP. Untuk menertibkan semua alat sosialisasi non-alat peraga kampanye yang masih terpasang, di mana penertiban yang dilakukan sudah berlangsung selama beberapa hari yang lalu. Julius Setiawan mengatakan, khusus untuk dalam kota penertiban kembali dilakukan, di mana baleho, spanduk, ataupun non-APK lainnya yang belum sempat diturunkan oleh instansi pemerintah, partai politik, dan tim SES. Pada tanggal 1 Oktober 2020 yang lalu,
Pihaknya sudah mengirimkan surat himbauan agar dapat menurunkan sendiri baleho maupun spanduk sosialisasinya, baik yang ada memuat foto bakal calon, ataupun program pemerintah yang ada foto paslon yang telah ditetapkan. Tertipan terhadap alat sosialisasi, non-alat peraga kampanye ya, atau non-APK, yang mana ini sudah dilaksanakan dari mulai hari Kamis. Nah, khusus untuk dalam kota ini kita lanjutkan kembali menyisir yang belum sempat diturunkan oleh instansi pemerintah ataupun partai politik. Karena sebelumnya tanggal 1 Oktober kemarin kita sudah berkirim surat himbauan ke instansi pemerintah, ke partai politik, ke tim ses paslon 1 dan 2. Yang mana himbauan itu kita meminta mereka menurunkan sendiri alat sosialisasi non APK mereka, terdiri dari baliho, spanduk dan sejenisnya itu yang sudah terlanjur terpasang, baik itu memuat foto bakal calon ya, ataupun memuat program pemerintah yang ada foto calon yang sekarang ditetapkan, maka kita minta diturunkan. Menurutnya, dari sisa yang tertinggal telah ditertibkan kurang lebih 50 non-APK. Untuk total seluruh kecamatan, baleho atau spanduk yang diterbitkan sudah sebanyak 200 lebih. Pihaknya juga sangat berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan dalam melakukan penertiban ini, sehingga penertiban yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan menyerahkan buku tabungan kepada penerima bantuan stimulus usaha tahap 2 bagi pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Menindaklanjuti surat keputusan Bupati Seruyan nomor 188.45/345/2020 tanggal 1 September 2020 tentang penetapan penerimaan bantuan sosial, yaitu dana bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak COVID-19. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, bantuan tambahan lainnya yang akan diberikan yaitu sembako, berupa beras sebanyak 20 kg, mie instan 5 bungkus, sarden 5 kaleng, susu 1 kaleng, dan minyak goreng 1 liter. Dengan adanya bantuan tersebut setidaknya dapat meringankan beban untuk para pelaku usaha di masa pandemi COVID-19 ini. Menurutnya, sangat beruntung bagi masyarakat yang tinggal di Seruyan Hilir dan sekitarnya, karena bisa dengan cepat mengetahui informasi mengenai bantuan yang disalurkan pemerintah, sehingga masyarakat bisa segera mungkin untuk mengambil bantuan yang diberikan. Bupati mengharapkan dengan adanya bantuan buku rekening yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha dapat sedikit membantu untuk penambahan modal usahanya. Juga dapat digunakan dalam keperluan sehari-harinya dan bantuan yang telah diberikan agar dapat dipergunakan sebaik mungkin. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di halaman belakang rumah jabatan, Bupati Seruyan Yul Haidir menyerahkan bantuan dana hibah sebesar 50 juta kepada organisasi Muhammadiyah dan Masjid Al-Mubarak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Seruyan Yul Haidir didampingi Kepala Bagian Kesra Setda Heri Zebua menyerahkan bantuan dana hibah kepada organisasi Muhammadiyah dan pengurus Masjid Al-Mubarak. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, adapun bantuan yang diberikan sebesar 50 juta rupiah, masing-masing kepada pengurus organisasi Muhammadiyah dan pengurus Masjid Al-Mubarak. Bantuan dana hibah tersebut dimaksudkan agar dapat membantu sesama untuk meringankan beban pengurus dalam membeli peralatan yang diperlukan. Bupati berharap, dengan disalurkannya bantuan tersebut, masjid dan pimpinan daerah Muhammadiyah agar dapat memanfaatkannya sebaik mungkin, serta terus eksis melakukan pembinaan dan pengembangan akhlak umat melalui keorganisasiannya. Selain itu, kepada pengurus masjid maupun organisasi agar dapat menciptakan generasi yang religius, berakhlak mulia, serta berintelektual tinggi,
dan dapat membangun minat para pemuda-pemudi untuk ikut dalam setiap keorganisasian keagamaan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.